Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kesehatan zahiran wa batinan, melimpahkan banyak rizki, barokah, manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi sedulur sedoyo. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Nadhom Alala ya. Kita kembali belajar tentang bagaimana atau fadilah apa sehubungan dengan mencari ilmu atau thalabul ilmi. Nah, oleh karena itu mari kita bacakan terlebih dahulu 3 nadhom yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan sedulur sedaya juga bisa melihat pada layar HP atau gadget sedulur sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita bersama bersenandung. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidin. Ngaji ya fikih krana ngunggulke lan nuduhke maring bagus lan wedi Allah luweh jejeke. Huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ngilmu fikih kang nuduh kedalane pituduh iya benteng kang nyelametke sekehe pekewoh. Fa inna faqihan wahidan mutawaringan asyaddu ala syaitani min alfi ngabidin. Wong alim fikih siji tur ngedohi haram luweh timbang ngabid 1000 mungguh setan. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bersama tentang keutamaan ilmu fikih dan juga keutamaan ahli fikih. Kenapa kita semuanya harus tahu tentang fikih? Paling tidak fikih untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita semuanya benar-benar tahu ilmunya ketika kita melaksanakan suatu ibadah, baik itu ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah sosial kita perlu tahu ilmunya. Kita perlu tahu dasarnya supaya tidak ada kesalahan dalam praktek penerapan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedulur sedaya rahimakumullah, kenapa fikih itu sangat penting bagi kita? Orang yang alim fikih juga penting bagi umat ini, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang yang alim fikih, dia akan sangat memberikan banyak manfaat kepada seluruh umat. Karena apa? Karena setiap hal yang muskil, yang belum diketahui oleh banyak orang sehubungan dengan hukum-hukum agama Islam ini, khususnya hukum fikih,
maka seorang ahli fikih dia memiliki kontribusi yang sangat luar biasa untuk menjaga, melestarikan agama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedulur sedaya rahimakumullah, dalam hal ini ilmu fikih memiliki banyak manfaat, memiliki banyak fadilah untuk dimiliki dan diterapkan oleh seluruh umat muslim. Apa saja? Paling tidak dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menyampaikan 4 saja, ya. Karena kalau menyampaikan terlalu banyak, karena banyak fadilah, manfaatnya banyak sekali. Cuma saya hanya akan menyampaikan 4 hal saja. Yang pertama apa? Ilmu fikih sebagai jalan menuju kebaikan dan ketakwaan. Yang pertama yaitu apa gunanya fikih untuk ketakwaan kita. Jadi fikih ini memberikan acuan bagi kita bagaimana kita melaksanakan ketakwaan itu, aplikasi ketakwaan kita yang baik dan benar dalam setiap ibadah kita itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh tata cara yang baik dan benar. Karena apa? Tidak bisa kita melakukan ketaatan tanpa memiliki atau mengetahui aturan yang sebenarnya harus dilakukan. Contoh, kita sholat tetapi kita tidak tahu aturan sholat, maka bentuk ketaatan kita, bentuk ketakwaan kita itu pun akan kosong adanya. Karena apa? Karena kita melakukan tanpa sesuai dengan aturan fikih yang ada. Kemudian kebaikan. Di dalam ilmu fikih, dia akan selalu memberikan solusi-solusi kehidupan. Karena begini, kita sampaikan, fikih itu mau tidak mau dia harus mengikuti zaman. Fikih harus bisa memberikan solusi dengan perkembangan zaman. Dulu zaman Rasulullah, kemudian dilanjutkan zaman sahabat, dilanjutkan zaman tabi'in, tabi'ihim, ulama salaf, ahli madhab, turun sampai kepada kita semuanya. Pasti ada banyak perubahan dalam kehidupan ini. Otomatis maka ada penyesuaian hukum fikih. Sekali lagi saya sampaikan, penyesuaian hukum fikih, bukan hukum syariah. Karena kalau hukum syariah itu tidak bisa diubah-ubah. Tetapi fikih sebagai bentuk aplikasi dari syariah Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa menyesuaikan dengan zaman. Maka seorang ahli fikih, ilmu fikih, dia memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan agama ini fi kulli zaman, untuk segala zaman. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang kedua, ilmu fikih bisa menjadi petunjuk syariah. Ketika sesuatu yang dulunya belum ada, kemudian sekarang ada hukum, penerapan hukum yang harus disesuaikan. Dan fikih selalu memberikan batasan-batasan tersebut. Nah, seperti contoh, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada suatu saat beliau mendengar suatu suara hatif. Hatif itu suara tanpa rupa, nah, gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hatif, diikuti dengan cahaya yang sangat terang benderang. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir mendengar suatu suara, "Hei Abdul Qadir Al-Jailani, aku adalah Rabbmu, aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini aku halalkan segala hal yang haram karena ketaatanmu kepadaku selama ini." Mendengar hatif seperti itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani langsung menjawab, "Hei iblis laknatullah, minggat, minggat." Ya gitu, kalau bahasa kita mungkin minggat gitu. "Enyahlah kau dari sini."
Kemudian cahaya itu menghilang dan suara itu surut hilang juga. Kemudian muncul suara lagi, ya Abdul Qadir Al-Jailani, kamu telah terselamatkan dari bujuk rayuku karena ilmu fikih dan ilmu kemakrifatanmu. Aku sudah berhasil memberikan tipu daya kepada 70 orang yang seperti kamu. Tapi kamu tidak bisa menjadi orang yang ke-71 karena keilmuanmu, fikihmu, kemakrifatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedulur sedaya rahimakumullah. Artinya apa? Perubahan-perubahan yang ada, kita harus perlu tahu ilmunya. Syekh Abdul Qadir tahu ilmunya. Ilmunya apa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu yang haram. Itu kuncinya. Jadi ketika ada perubahan, ada godaan yang seperti itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu betul bahwa itu tidak boleh dilakukan. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fikih bisa menjadi benteng. Benteng berbagai macam kerusakan-kerusakan di alam dunia ini. Fikih akan menyelamatkannya. Karena apa? Dengan perubahan zaman yang seperti ini, tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk tidak bersyariah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya sebagai bentengnya adalah fikih. Seperti contoh, ketika Nabi Isa alaihi salam mendapatkan godaan yang serupa, digoda, digoyahkan keimanannya, tetapi beliau memiliki benteng yang kuat dengan ilmunya. Ketika iblis membo-membo jadi manusia, kemudian dia bertanya kepada Nabi Isa, "Ya Isa, apakah ketika Allah mentakdirkan seseorang hidup, maka dia akan tetap hidup?" Jawab Nabi Isa, "Ya." Kemudian iblis yang membo-membo tadi bertanya lagi, ketika seseorang ditakdirkan untuk mati, apakah dia juga pasti akan mati? Ya, pasti akan mati. Kemudian iblis berkata, "Kalau gitu, silahkan kamu terjun dari atas bukit ini, terjun ke bawah. Kalau Allah mentakdirkan kamu hidup, maka kamu akan tetap hidup." Waktu itu kemudian dijawab oleh Nabi Isa, "Hei iblis laknatullah, nyahlah kau dari sini. Pergi kau. Allah yang paling berhak menguji kita, bukan kita yang menguji Allah Subhanahu wa ta'ala." Sedulur sedaya rahimakumullah, sangat berbobot sekali jawaban dari Nabi Isa. Jadi ya kita itu sebagai yang diuji oleh Allah, kita jangan jadi pengujinya Allah. Kita tahu masalah takdir, kemudian kita pengen menguji. Kita kemudian Nabi Isa katakanlah terus terjun ke bawah. Itu artinya apa? Nabi Isa menguji Allah. Apa benar ini kalau takdirnya hidup, apakah saya terjun ke sini masih tetap hidup? Nah, itu kan sama saja menguji Allah, gitu kan? Itulah jawaban yang simpel, yang luar biasa dari Nabi Isa. Sedulur sedaya rahimakumullah. Yang keempat adalah keutamaan seorang ahli fikih. Diceritakan bahwa satu ahli fikih yang wirai, yang menjaga dirinya, itu jauh lebih utama min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Dan ini pun diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah masuk ke dalam masjid, di dalam masjid ada 2 majelis. Yang pertama adalah majelis zikir, yang kedua adalah majelis taklim. Saat itu Rasulullah lebih memilih mendekat kepada majelis taklim. Sedulur sedaya rahimakumullah, itulah 4 faedah, manfaat berfikih. Oleh karena itu, mari kita selalu tingkatkan belajar kita. Paling tidak kita bisa tahulah fikih itu seperti apa. Fikih-fikih yang sederhana saja, yang biasa rutin kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita tahu betul
bahwa kita melaksanakan ibadah itu kita tahu aturannya. Biar apa? Kita bisa meyakinkan diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan adalah sah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.